Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1746 sampai bab 1750. Ini adalah senjata paling ampuh yang dibuat oleh laboratorium misterius di belakang Richard dan Biro Perisai Langit. Senjata ini melambangkan kehancuran, tidak ada yang tahu persis senjata apa ini. Entah itu railgun elektromagnetik, laser, atau senjata biologis. Tidak ada yang tahu sama sekali. Tetapi setiap orang yang mengetahui tongkat Tuhan memahami bahwa tongkat itu melambangkan kehancuran dan bencana. Sekali digunakan, itu benar-benar menghancurkan. Tidak ada pertahanan yang dapat menghentikan tongkat Tuhan. Berbeda dengan senjata pembunuh dewa milik Su Zengji, senjata pembunuh dewa sebenarnya merupakan serangan skala kecil, khusus menargetkan prajurit dengan kekuatan super. Tapi tongkat dewa adalah serangan jarak jauh. Sekali digunakan pada area tertentu, semuanya akan langsung hancur. Nama tongkat Tuhan memiliki arti yang sangat sederhana, menandakan bahwa senjata ini seperti hukuman Tuhan. Kekuatannya terlihat jelas, ini jelas merupakan senjata paling populer di laboratorium misterius dan bahkan Biro Perisai Langit. Jadi itu tidak akan digunakan pula, utamanya, senjata ini setara dengan kartu truf asli Kerajaan Elang Perang. Jika kartu truf tersebut diungkap terlalu dini pasti akan diketahui seluruh dunia. Tidak akan ada rahasia di tongkat Tuhan, itu tidak akan berhasil lagi. Tapi sekarang Ye Junlin telah memaksa seluruh Kerajaan Elang Perang untuk melakukan ini. Biarkan Biro Perisai Langit memutuskan untuk menggunakan tongkat Tuhan untuk menangani Ye Junlin. Demi kehormatan War Eagle, mereka berjuang keras. Pada saat ini, banyak orang di Kerajaan Elang Perang memperhatikan Ye Junlin. Dia semakin dekat dan dekat ke perbatasan. Waktu berlalu dengan cepat. 20 menit, Ye Junlin menyeret mereka berdua berjalan di padang pasir. Sekarang tidak ada yang menghentikannya. Ye Junlin secara alami tahu bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Negeri Elang Perang tidak akan membiarkannya pergi. Aku tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Ada bahaya besar yang menantinya di depan. Pada saat ini, waktu berlalu sangat lambat, dan semua orang sangat gugup hingga berkeringat. Titik serang telah ditetapkan, dan target akan tiba di titik serang yang ditentukan dalam 6 menit 32 detik senjata. Telah dikonfirmasi lagi dan tidak ada masalah. Semuanya siap. Richard dan laboratorium memasang semuanya. Mengatur waktu titik serangan dengan benar. Tunggu waktunya tiba, hampir semua orang berkeringat dan tubuh gemetar. Ini adalah pertama kalinya tongkat Tuhan digunakan. Semua orang bersemangat dan gugup. Saat ini, Su Zengji dan Jefferson, yang diseret oleh Ye Junlin, sama-sama terbangun. Su Zengji juga mengetahui identitas Ye Junlin. Ye Junlin, aku akui kamu adalah orang yang kejam. Kamu benar-benar mencapai Kerajaan Elang Perang sampai level ini sendirian, tapi aku jamin kamu tidak akan pernah meninggalkan Kerajaan Elang Perang. Su Zengji memelototi Ye Junlin. Jefferson juga menggema, ya itu benar. Kamu tidak bisa keluar dari sini, kakakku tidak akan pernah mengizinkannya. Ye Junlin memikirkan sesuatu dan tidak hanya tersenyum. Sekarang mereka mungkin bertekad membunuhku. Aku bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan hidup. Su Zengji dan Jefferson menyadari sesuatu. Tidak hanya berkeringat dingin, tetapi tubuh mereka gemetar. Iya, saat ini, Ye Junlin harus dihentikan dengan cara apapun. Mereka tidak lagi penting, terutama Su Zengji yang bahkan lebih tidak berharga. Tapi Ye Junlin, aku juga sangat senang saat melihatmu mati, tidak masalah, hahaha. Su Zengji menatap Ye Junlin dan tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar gila. Tubuh Jefferson gemetar ketakutan. 5 menit, 4 menit, 3 menit. Waktu telah menghitung mundur di sebuah pangkalan. Saraf semua orang tegang hingga ekstrim, dan hampir meledak.
32 detik, 3, 2, 1, waktu yang ditunggu-tunggu semua orang telah tiba. Ini adalah kemunculan pertama tongkat Tuhan, dunia akan menyaksikan kuasa tongkat Tuhan yang menakjubkan. Richard yang sedang memegang tombol peluncuran senjata tongkat dewa sudah sangat gugup hingga seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Terutama di pangkalan, ratusan orang menatapnya dengan gugup. "Selamat tinggal, saudaraku," teriak Richard dan menekan tombol itu dengan kuat. Pada saat yang sama, dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Pada saat ini, seluruh pangkalan tampak lega, dan semua orang menghela nafas lega. Saatnya akhirnya tiba di semua kalangan kerajaan elang perang. Semua orang mengepalkan tangan mereka erat-erat, menunggu kemunculan tongkat Tuhan. Hanya 1 detik, 2 detik, lebih dari 10 detik berlalu. Tidak ada gerakan sama sekali, tongkat Tuhan tidak ada pada tempatnya sama sekali. Semua orang mengira mereka sedang kesurupan. Namun puluhan detik telah berlalu, dan masih belum ada gerakan. "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Katakan padaku dengan cepat, apa yang terjadi?" Suara-suara seperti itu datang dari semua kalangan besar di kerajaan elang perang. Orang-orang di pangkalan yang bertanggung jawab meluncurkan senjata tongkat dewa bahkan lebih terkejut. Setelah Richard menekan tombolnya, tongkat dewa tidak meluncur sama sekali. Apa yang terjadi? Semua orang pada awalnya tertegun. Tapi kemudian mereka bereaksi satu demi satu. Semua orang berseru lagi dan lagi. Richard bangkit ke tanah dan meraung, "Apa? Senjatanya tidak menembak, apa yang terjadi? Periksa dengan cepat, periksa untuk saya." Seluruh pangkalan berada dalam kekacauan. Segala macam suara terdengar. Semua teknisi segera memeriksanya. Tidak, sistem peluncuran senjatanya tidak berfungsi, jadi peluncurannya tidak berhasil. Alasannya segera diketahui. "Perbaiki, cepat perbaiki." "Berapa lama perbaikannya selesai?" teriak Richard cepat. "Ini akan memakan waktu paling cepat lebih dari 20 menit. Kami akan melakukan yang terbaik." Teknisi mulai memperbaikinya dengan panik. Tidak ada yang menyangka masalah seperti itu akan terjadi pada saat yang paling kritis. Dalam 20 menit kritis, Ye Junlin telah meninggalkan negeri elang perang. "Kita tidak bisa membiarkan tongkat Tuhan berkembang di negeri lain, bukan?" Ada keheningan di seluruh pangkalan. Richard sangat marah hingga dia menghancurkan meja. Namun setelah dia berbalik, senyuman kemenangan muncul di bibirnya. Ternyata kegagalan sistem peluncurannya diatur olehnya. Tujuannya sederhana, dia tidak ingin tongkat Tuhan diluncurkan, dan dia tidak ingin saudaranya Jefferson mati. Richard adalah orang yang sangat protektif dan sangat menyayangi adiknya. "Kalau tidak, saya tidak akan melakukan banyak hal gila sebelumnya. Sekarang terserah dia untuk membunuh saudaranya dengan tangannya sendiri, yang tidak bisa dia lakukan." Baginya, reputasi War Eagle tidak sepenting nyawa kakaknya. Hari ini, para Master Daxia mempermalukan War Eagle, dan dia pasti bisa membayarnya kembali jika dia menemukan peluang di masa depan. Jika saudaranya meninggal, dia akan pergi selamanya. Tongkat Tuhan gagal diluncurkan. Ini berarti kerajaan elang perang gagal menghentikan Ye Junlin. Ye Junlin menyeret mereka berdua ke perbatasan. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu berjanji akan membunuhku. Kamu?" Su Zengji dan Jefferson tidak menyangka akan membiarkan Ye Junlin pergi begitu saja. "Ayo pergi, ikuti aku kembali ke Daxia untuk mendapatkan hukuman yang pantas kamu terima." Ye Junlin memimpin mereka berdua keluar dari kerajaan elang perang. Kemudian, Ye Junlin memasukkan setengah dari pedang Beiming di perbatasan kerajaan perang elang. Artinya sangat jelas, ambil pisau itu sebagai bukti. Aku, Ye Junlin, pernah memasuki kerajaan War Eagle dan membawa pergi 2 orang. Tapi ini sangat memalukan bagi War Eagle. Segera, banyak master datang ke perbatasan kerajaan perang elang.
Saya melihat pedang Beiming tertancap di tanah. Itu menyengat mata mereka seperti terik matahari. Pisau ini tertancap pada martabat mereka, malu pada mereka. Ah, seseorang meraung dan hendak mencabut pedang Beiming. Tunggu, pemimpin itu menghentikannya. Pisau ini tidak bisa dicabut, harus selalu dimasukkan di sini. Ini adalah rasa malu yang dibawa musuh kepada kita. Ini selalu mengingatkan kita akan hal ini. Semua yang hadir memandang pedang Beiming dengan wajah merah. Semua orang mengepalkan tangan mereka, diam. Seluruh kerajaan perang elang terdiam. Mereka mencoba hampir segalanya, tetapi mereka tetap tidak bisa menghentikan Ye Junlin. Di saat-saat terakhir, gerakan kecil Richard menghalangi peluncuran tongkat dewa dengan sukses. Biarkan Ye Junlin pergi sepenuhnya. Ketika Ye Junlin keluar dari perbatasan, seluruh dunia dipenuhi keraguan. War Eagle Kingdom membiarkan Ye Junlin pergi begitu saja. Mustahil, tak ada alasan, namun faktanya ada di depan mata kita. Dia pergi, berbagai kalangan di kerajaan elang perang meledak. Malu, hari ini, yang paling memalukan, Dacia, perselisihan ini sudah selesai. Banyak orang mengepalkan tangan dan terlihat gila. Richard juga mengepalkan tinjunya, saudaraku, aku akan menyelamatkanmu lagi, dan Dacia, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia percaya bahwa meskipun Jefferson sampai ke Dacia, dia tidak akan mati. Rencananya menjadi kenyataan. Setelah mendengar berita itu, Dacia sangat bersemangat. Pertama, kalahkan aliansi dominator sepenuhnya. Sekarang Tuan Misterius itu sendirian membawa pergi 2 orang di kerajaan perang elang. Semuanya menunjukkan kekuatan Dacia. Dacia tidak takut pada siapapun. Naga yang tertidur perlahan-lahan terbangun. Siapa yang bisa mengalahkannya? Apa yang Dacia tunjukkan sekarang adalah negara adidaya yang tidak takut pada apapun. Alhasil, para selebritis kaya yang kabur dari Dacia benar-benar tercengang. Ketika dia pergi dengan putus asa, siapa tahu krisis akan segera teratasi dan dia akan menunjukkan sisi kuatnya. Siapa yang bisa membayangkan situasi ini? Dacia adalah yang terbaik. Sulit untuk kembali sekarang, karena semua orang telah melepaskan kewarganegaraannya. Hal tersulit bagi masyarakat Dacia yang mengungsi ke kerajaan elang perang. Pada awalnya, Su Zhengji ingin menjadi raja dan merekrut hampir semua orang terhormat. Tapi sekarang setelah Su Zhengji dibawa pergi, segalanya untuk mereka runtuh. Terutama Li Wenhai, Zhang Wentao dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka bisa saja menjadi tuan atas umat manusia. Dalam sekejap semuanya hilang. Mereka masih menyaksikan tanpa daya ketika segala sesuatunya diambil dari mereka. Li Wenhai, Li Wenfei dan kelompok mereka kembali ke istana. Mereka menyalakan TV dan menyaksikan situasi terkini. Pada saat ini, ekspresi selir Zhao tiba-tiba berubah karena dia melihat berita buruk. Setelah Ye Junlin mengambil kedua Jefferson, kerajaan elang perang sangat marah. Dalam kemarahan, kerajaan elang perang mengumumkan bahwa orang-orang yang pernah memiliki kewarganegaraan Dacia di kerajaan elang perang akan diusir dari kerajaan elang perang setelah menyita semua harta benda mereka dan merampas identitas mereka. Daftar mereka yang akan dideportasi akan segera diumumkan. Selir Zhao dengan cepat melihat namanya di sana. Sesuatu yang buruk akan terjadi, tolong baca beritanya. Zhao Junfei mengingatkan. Apa? Semua orang mulai melihat daftarnya. Semua orang yang hadir melihat nama mereka di daftar. Bangsa elang perang ingin merampas semua harta benda mereka dan mengusir mereka. Dalam sekejap, mereka diusir hanya dengan mengenakan celana dalam. Mereka tercengang, hati keluarga Li dan Zhao dipenuhi dengan keputusasaan. Saya tidak pernah menyangka akan mengalami jatuh bangun dalam satu hari. Mereka yang seharusnya lebih unggul dari yang lain justru berakhir seperti ini. Ding, ding, ding. Ponsel semua orang berdering bersamaan. Setelah membukanya, ada pesan teks yang mengejutkan satu demi satu.
Semua aset di rekening luar negeri mereka dihapuskan. Bahkan aset yang tidak terlihat, seperti villa, perkebunan, mobil, del juga ikut dihapuskan. Dalam sekejap, semuanya tidak punya apa-apa, kecuali pakaian yang dikenakannya. Bahkan tempat tinggal mereka masuk dalam daftar likuidasi perampasan. Pada saat yang sama, mereka diusir dari kerajaan Elang Perang. Mereka tidak akan mempunyai identitas, termasuk namanya juga tidak valid. Tidak ada informasi dasar tentang mereka di wilayah atau negara manapun di dunia, dan mereka seperti orang liar yang mengembara. Bahkan bukan seorang pengemis, kebanyakan pengemis setidaknya masih punya identitas. Mereka tidak memilikinya. Aku. Penglihatan Li Wenfei menjadi gelap dan dia pingsan. Kenapa? Kenapa semua ini terjadi? Kami tidak berbuat salah, kenapa kami diperlakukan seperti ini? Saya tidak terima, saya mau banding. Segala macam keluhan pun terdengar, dan semua orang menjadi gila. Ada juga pemandangan mengerikan yang terjadi di jalanan. Para pengkhianat yang dulunya Daxia ini kini dirampas segalanya dan diusir dari kerajaan Elang Perang. Mereka yang tidak mau akan dipukuli dengan kejam. Diusir secara paksa dari negeri Elang Perang. Yang lebih menakutkan lagi, begitu mereka keluar dari negeri Elang Perang, mereka akan menjadi orang-orang tanpa status. Saat itu tidak setiap daerah menerima mereka. Tidak mungkin mereka kembali ke Daxia, tidak mungkin untuk pergi ke tempat lain. Tidak ada yang menginginkannya sama sekali. Nilai satu-satunya adalah menjadi kuli. Konon masih banyak kelompok penyelundup manusia di luar negeri Elang Perang yang menunggu untuk merekrut orang-orang tersebut. Apa yang akan terjadi jika kamu dibawa pergi oleh mereka? Semua orang mengetahuinya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang cepat. Banyak orang bergegas masuk dari luar. Mulai sekarang, kamu tidak lagi menjadi anggota kerajaan Elang Perang. Identitasmu telah dilucuti. Mulai sekarang, kamu harus meninggalkan kerajaan Elang Perang. Kamu tidak diterima di sini. Segera. Begitu pihak lain memasuki pintu, mereka memaksa mengusir semua orang dari keluarga Li dan Zhao. Tidak, Tuan, Anda salah paham, kami dari keluarga Li dan keluarga Zhao di Daxia, dan kami memiliki hubungan dekat dengan Tuan Su Zhengji, benar, dan jika kami tetap di sini, pasti akan berguna ke kerajaan Elang Perang. Apakah kamu takut salah paham? Kami tidak bisa diusir. Semua orang mulai membela diri, itu kami tidak salah paham. Keluar dari sini, bagaimana kamu? Sekelompok belatung, bisa tinggal di tempat suci seperti negeri Elang Perang. Sikap pihak lain menjadi semakin keras. Saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda merampas dan membekukan semua aset kami? Beri saya alasannya. Li Songkui berdiri. Zhang Wentao menggema. Ya, benar, kami diundang untuk bergabung dengan kerajaan Elang Perang oleh Anda, atau Anda secara pribadi mengirim pesawat untuk menjemput kami. Bagaimana kami bisa dengan santai menghilangkan identitas kami? Apa alasannya? Ya, Anda sangat kasar. Masuk akal, Anda dapat mengusir kami. Tetapi mengapa kami harus merampas aset kami? Hak apa yang Anda miliki? Zhao Junfei dan Li Mengyu berdiri satu persatu. Sama seperti sebelumnya, bertukar pikiran dengan orang-orang di Daxia. Tapi mereka lupa, ini bukan Daxia. Itu tidak masuk akal. Alasan, ini alasannya, pukul aku, sekelompok orang mulai berkelahi tanpa berkata apa-apa. Meskipun keluarga Li dan Zhao sekarang adalah pejuang, mereka telah menggunakan banyak harta alam dan duniawi. Namun kerajaan Elang Perang secara khusus mengirimkan ahli untuk mengincar mereka. Begitu pertarungan dimulai, orang-orang seperti keluarga Li dan Zhao tidak dapat mengambil keuntungan sama sekali. Akhirnya mendapat pukulan yang bagus. Semua orang dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Seperti anjing mati yang diseret ke dalam mobil. Ada truk besar yang diparkir di sini. Tempat itu penuh dengan orang-orang yang berpura-pura dideportasi.
Beberapa jam kemudian, orang-orang itu diangkut ke perbatasan. Lalu, seperti membuang sampah, semua orang ini dibuang. Li Wenhai dan partainya termasuk di antara mereka. Jika kalian berani mengambil langkah maju lagi, saya akan melemparkan kalian semua ke laut. Seseorang di perbatasan memperingatkan, Li Wenhai dan yang lainnya memandangi gurun yang tak berujung. Mereka bingung, tidak tahu kemana harus pergi. Sekarang mereka tidak punya uang, mereka tidak memiliki identitas. Mereka tidak bisa pergi kemanapun, itu adalah rumah hitam di antara rumah-rumah hitam. Seperti orang biadab, tapi setengah hari yang lalu, mereka adalah master. Aku menyesal, seharusnya aku tidak meninggalkan Daxia sejak awal. Seseorang yang tidak jauh dari situ menangis dengan sedihnya, sangat menyesali hingga ususnya membiru. Aku hanya bodoh, kenapa aku harus meninggalkan Daxia? Daxia sungguh luar biasa. Iya. Tidak bisa dibandingkan dengan Daxia, kami hanya sakit. Semakin banyak orang yang berlutut di tanah dan menyesal, menangis dengan sedihnya. Semua orang di keluarga Li dan Zhao juga menangis. Menyesali, saya sangat menyesalinya, kami hanya sekelompok orang bodoh, kenapa kamu tidak mendengarkan orang tua itu? Aku menyesal, beri aku kesempatan lagi, aku tidak akan pernah meninggalkan Daxia. Ayah dan ibu, aku merindukanmu, negeri elang perang tidak bagus sama sekali, Daxia adalah yang terburuk bagus. Zhao Junfei, Li Mengyu, Li Wenhai, Li Songkui, dan Zhang Wentao berlutut di tanah satu demi satu, menyesali dan menangis. Ini adalah momen tergelap dan tak berdaya dalam hidup mereka. Apa yang akan mereka hadapi selanjutnya akan menjadi momen tersulit. Lari, wah, tiba-tiba terjadi ledakan kegelisahan di antara kerumunan itu. Ternyata ada yang datang untuk menangkap mereka. Orang seperti mereka yang tidak berstatus paling cocok ditangkap dan dijadikan kuli. Lari untuk hidupmu, lari untuk hidupmu. Sekelompok orang memulai kehidupan pelarian mereka di tanah tak bertuan seperti mangsa. Namun, ini hanya gambaran sebagian orang saja. Hari ini, pemandangan seperti ini terjadi di seluruh perbatasan kerajaan elang perang. Ye Junlin membawa pergi kedua orang itu, yang membuat War Eagle sangat malu. Mereka hanya dapat menggunakan ini untuk melampiaskan. Tentu saja orang Daxia di War Eagle tidak berani bergerak. Ini semua adalah orang-orang dari Daxia. Yang berani mereka sentuh adalah orang-orang seperti Li Songkui yang telah meninggalkan kewarganegaraan Daxia. Mereka setara dengan bangsanya sendiri, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Wilayah timur Daxia, helikopter pribadi mendarat. Seseorang turun dari pesawat, itu adalah Ye Junlin. Dia menyeret mereka berdua, Su Zhengji dan Jefferson. Xiao Feng dan sekelompok besar orang menyambut kedatangan Ye Junlin. Meski Ye Junlin masih memakai topeng, semua orang tahu identitasnya. Masukkan Jefferson ke penjara dimanapun dia seharusnya berada, lanjutkan ke penjara. Perintah Ye Junlin, dimengerti, bawa orang pergi. Xiao Feng melambaikan tangannya, dan Jefferson segera dibawa pergi. Wajahnya pucat. Dia tidak bisa meninggalkan Daxia. Ye Junlin menatap Su Zhengji lagi, dan berkata dengan dingin, Su Zhengji tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bunuh saja dia. Tunggu, tidak bisa membunuh. Dia tidak bisa membunuh dia sekarang. Kamu tidak bisa menggerakkan orang-orang kami, bersambung.